Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 718. Perekrutan Malcolm merupakan peristiwa penting bagi Jasper dan JW Company. Dalam autobiografinya di masa depan, manajer profesional yang telah bekerja 25 tahun di bawah JW Company hingga pensiun pada usia 70 tahun ini menggambarkan pertemuannya dengan Jasper sebagai pertemuan penting yang mengubah hidupnya. Merupakan peristiwa penting kedua, yaitu menikahi istrinya, Nyonya Kelly. Untuk menambah kegembiraan, Jasper menerima kabar baik dari Jack keesokan harinya juga setelah beberapa putaran negosiasi. Midas Company akhirnya setuju untuk menjual paket proyek game, United Legends. Itu tidak murah, menelan biaya 40 juta dolar AS. Itu merugikan Jasper semua keuntungan yang dia hasilkan dari pemutar MP3 Mellow akhir-akhir ini. Bahkan saat itu, Jack telah melalui banyak hal untuk mendapatkan kesepakatan itu. Pertama, dia menggunakan koneksinya dengan Weresoft untuk menemukan salah satu pemegang saham Midas Company. Kemudian, dia menghabiskan jutaan untuk pria itu hanya untuk membuatnya setuju. Sejauh menyangkut Midas Company, ini adalah permainan biasa dengan skor pengujian beta rata-rata dari Koreana, jadi kesepakatan itu membuat mereka mendapat untung besar dari Summerland. Namun bagi Jasper, tidak termasuk bisnis MP3, United Legends akan menjadi sumber arus kas lainnya. Game ini akan memicu awal pasar game online di Summerland yang pada akhirnya akan mencapai nilai 100 miliar. Hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang benar-benar diuntungkan. Jack memang seorang manajer profesional yang luar biasa. Dia ingat instruksi Jasper dengan jelas. Setelah membeli proyek United Legends, ia kemudian memanfaatkan celah ekstrim antara pengembang game dan perusahaan karena alasan yang saling bertentangan tentang apakah akan menjual game atau tidak. Dengan melakukan itu, dia berhasil membawa sebagian besar teknisi proyek ke Sena. Hasilnya, Sena kini memiliki pengembang dan teknisi game paling terkemuka dan paling dicari di negara ini. Ini telah menghemat banyak waktu dan biaya mereka. Setelah Jack kembali, Chad juga berhasil membina para eksekutif senior yang akan menjadi tulang punggung perusahaan elektronik. Dia sekarang tiba untuk bekerja di perusahaan investasi. Karena semua orang ada di sekitar area, Jasper mengambil kesempatan untuk mengirim pemberitahuan resmi atas nama JW Capital. Dia memanggil semua orang yang bertanggung jawab atas anak perusahaan di bawah JW Capital untuk bergegas ke pertemuan di kota Nauritus. Meski memiliki dana berlimpah, perusahaan investasi itu masih berkantor di villa yang sama. Ruang kantor agak sempit dan ruang pertemuan juga hanya ruang tamu yang direnovasi di lantai 2. Terlepas dari pemandangan yang menyedihkan, orang-orang yang tahu kekuatan perusahaan ini tahu lebih baik daripada meremehkan JW Capital hanya karena ini. Di ruangan itu ada Hudson Moore dari Trizone Inc., Jack Tanner dari Sena, Lance Baldwin yang telah disetujui Jasper sebagai manajer umum baru JW Electronics, Sean Tucker dari JW Real Estate, Ryder Lawrence yang merupakan presiden Advent Entertainment Group, dan Ted Swanson yang merupakan presiden Easy Media. Lalu ada juga perusahaan induk, pengambil keputusan inti JW Capital, Malcolm Malibu, CEO, dan Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, Chad Wright. Sekelompok orang memenuhi ruang pertemuan. Masing-masing dari mereka memegang posisi yang tangguh di bisnisnya masing-masing. Ini adalah timnya. Termasuk Jasper dan Wendy yang menjadi tuan rumah pertemuan, ada 10 orang yang hadir. Ini adalah pertemuan penting pertama yang diadakan JW Capital dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas anak perusahaannya. Seharusnya ada 10 yang hadir dan 10 telah tiba. Bisakah CEO JW Capital, Jasper Lynn, memulai? Wendy berbicara dengan kaku dan kemudian duduk. Jasper menatap sepasang mata berbinar yang diarahkan pada dirinya sendiri dan tersenyum. Meskipun secara teknis ini adalah pertemuan,
Pada dasarnya ini hanya ruang bagi kita untuk membahas masalah yang dihadapi perusahaan dan solusi mereka. Tidak perlu terlalu tegang. Ini hanya percakapan antar teman. Bab 719. Sementara Jasper memang mengatakan itu akan menjadi obrolan yang bersahabat, penyebutan pembicaraan tentang masalah yang dihadapi dan solusi mereka membuat semua orang duduk tegak dan jadi memperhatikan. Semua orang yang hadir adalah elit, jadi mereka memahami pentingnya pertemuan formal pertama. Tidak ada orang lain yang berbicara dan Jasper melanjutkan. Meskipun perusahaan investasi selalu dianggap sebagai perusahaan induk, sistem dan struktur organisasi, kita belum membuat klarifikasi tentang fungsi perusahaan induk dan berbagai anak perusahaannya. Itu karena kelalaianku dan fakta bahwa kita kekurangan orang di perusahaan induk. Jadi sekarang dengan adanya Tuan Malibu dan Tuan Wright bergabung dengan kami di perusahaan induk, aku yakin sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ada yang punya pemikiran tentang masalah ini? Tanya Jasper. Jack berbicara lebih dulu, ini bagus. Tapi Tuan Lane, akankah CW Capital mengambil kesempatan ini untuk mengubah sifat bisnisnya, dari perusahaan menjadi grup? Semua orang tertarik dengan ini. Jasper menggelengkan kepalanya. Belum, ini belum waktunya. Plus, itu hanya nama yang berbeda. Struktur internal tidak akan berubah. Jack mengangguk dan tetap diam. Melihat bagaimana tidak ada yang berbicara, Jasper melanjutkan, lalu bagaimana kalau aku memberikan pemikiranku tentang solusi yang aku dapatkan dari percakapanku dengan masing-masing dari kalian? Aku berencana untuk sepenuhnya mengubah struktur di perusahaan induk. Aku akan menjadi CEO sementara Tuan Malibu akan mengambil posisi sebagai CEO. Dia akan bertanggung jawab atas transaksi sehari-hari perusahaan. Tuan Wright, sebagai Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, akan bertanggung jawab atas urusan internal dan menjadi penghubung antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Nona Suler akan mengambil posisi CFO, dan aku pikir kalian semua tahu apa artinya itu, jadi aku tidak akan menyelidikinya. Tawa hangat terdengar di ruangan itu karena ucapan Jasper. Semua orang tahu tentang hubungan Wendy dan Jasper, jadi dengan mengetahui bahwa pacar Jasper yang mengawasi uang mereka, tidak ada yang tidak setuju. Selain itu, grup real estate akan didirikan dalam struktur organisasi perusahaan. Sean akan mengambil posisi presiden sementara. Juga grup.com. Hudson, situasi dengan Trizonemu sedikit berbeda karena itu hanya sebuah perusahaan induk di bawah JW Capital dan aku berjanji untuk tidak mengganggu operasinya, jadi Jack akan mengambil posisi presiden. Kau bisa mendapatkan posisi jika kau mau, sebagai wakil presiden. Hudson mengangguk. Tidak keberatan. Jasper sudah berbicara dengannya tentang hal ini dan Hudson tidak bisa meminta yang lebih baik. Mengangguk, Jasper melanjutkan, kemudian grup hiburan dan media. Reader, kau akan mengambil posisi sebagai presiden, dan Ted, wakil presiden. Selanjutnya, grup elektronik, chat, kau akan menjadi presiden secara bersamaan dan Lance akan menjadi wakil presiden. Tetapi mengingat bagaimana Chat bertanggung jawab atas sedikit bisnis, kau akan mengawasi bisnis sehari-hari, Lance. Pastikan untuk meminta pendapat Chat untuk proyek yang lebih besar. Lance yang baru saja bergabung dengan JW Electronics sempat terguncang dari perhatianinya. Aku mengerti, Tuan Lane. Aku akan melakukan yang terbaik. Sambil tersenyum, Jasper melanjutkan, sementara perusahaan sedang mengalami perubahan struktur dengan grup melalui manajemen vertikal, tidak ada perubahan beban kerja atau jenis pekerjaan yang kalian lakukan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, JW Capital tidak akan mengganggu operasi sehari-hari anak perusahaannya, tetapi masalah penting apapun harus dilaporkan kepada perusahaan induk untuk disetujui dan diterbitkan. Siapapun yang berani melangkahi aku dalam hal ini akan dipecat. Aku akan kejam sekarang sehingga kita semua bisa melakukan pekerjaan hebat di masa depan. Aku tidak akan mentolerir pelanggaran aturan yang telah ditetapkan perusahaan.
Bab 720. Jika aku mengetahui kalian melakukan pelanggaran apapun, kalian akan ditangani secara tegas. Pertemuan dan restrukturisasi perusahaan ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi Jasper untuk benar-benar menelusuri dan meluruskan hal-hal di JW Capital dan anak-anak perusahaannya. Dia tidak hanya memperjelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing kelompok, tetapi juga meluruskan sistem kekuatan di dalam perusahaan. Sekarang setelah perusahaan dapat bekerja sama dan saling melengkapi, mereka akhirnya mengambil bentuk sistem yang kuat. Ada juga beberapa perubahan rahasia lagi tetapi Jasper tidak berencana untuk memberi tahu mereka. Misalnya, sekarang ada grup investasi di dalam perusahaan induk dan Jasper merencanakan agar Jake Cullen di kota Harbor bertanggung jawab atas hal itu. Bisnis terutama akan menjadi operasi keuangan. Perusahaan akan tumbuh lebih besar setiap hari dan aku cenderung mengurangi investasiku dengan namaku sendiri tetapi melakukannya atas nama perusahaan. Ini adalah tugas yang sangat penting dan aku ingin kau melakukannya sendiri. Kata-kata Jasper membuat Jake merasa sangat bersemangat di ujung lain panggilan video itu. Dia tidak menyangka hubungannya dengan Jasper akan berkembang sedemikian rupa dari berada di pihak yang berlawanan hingga dia mengikuti perintah Jasper hingga menjadi anggota inti perusahaan Jasper. Jangan khawatir, Tuan Lane. Aku akan melakukan yang terbaik dan mengikuti instruksimu, Jake menyatakan kesetiaannya. Bagaimanapun, manfaat menjadi salah satu karyawan inti perusahaan terbukti. Yang biasa dia dapatkan hanyalah komisi dari Jasper, tetapi segalanya akan berbeda sekarang. Gaji yang besar dan tunjangan yang besar, serta dividen perusahaan. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Aku telah mengadakan pertemuan sepanjang hari jadi aku sedikit lelah sekarang. Jika tidak ada yang lain, mari kita akhiri panggilan ini, Jasper berbicara sambil tersenyum. Jasper telah banyak memikirkan apakah dia harus menunjuk Jake atau tidak. Setelah pengamatan yang lama, Jasper menyadari bahwa Jake sangat berbakat di bidangnya dan satu-satunya masalah adalah dia sedikit pelit. Namun, itu adalah masalah kecil. Jasper tahu bahwa dia tidak sempurna, jadi dia tidak mengharapkan orang lain menjadi sempurna. Ada hal lain, Tuan Lane. Apakah mungkin ada yang kau singgung di Koreana? Pertanyaan Jake yang tiba-tiba membuat Jasper terhenti tepat ketika dia bergerak untuk mengakhiri panggilan video. Maksudmu apa? Jasper mengerutkan kening. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi seseorang mencariku untuk mendapatkan informasi tentangmu. Cukup banyak orang yang tahu tentang kau sejak rencana penyelamatan pasar kota Harbor dan orang itu tampaknya mengetahui sejarah kita. Tapi aku rasa mereka tidak tahu bagaimana hubungan kita sekarang dan mereka bertanya kepadaku tentang situasimu saat ini. Sepertinya mereka ingin menyusahkanmu. Dari apa yang aku pahami, aku pikir rekannya di Koreana menugaskannya untuk ini. Jasper mengerutkan kening mendengar kata-kata Jake. Jika ada orang yang dia sakiti di Koreana, maka itu pasti Jonathan Lang. Tapi apakah dia memiliki koneksi yang cukup bagus di kota Harbor untuk membuat seseorang berurusan denganku? Siapa pria yang menanyakanmu tentangku? Tanya Jasper. Juga seseorang yang sangat kaya di kota Harbor. Namanya Fabian Atticus. Fabian Atticus. Jasper merasa tercerahkan sekarang. Pria ini kaya dan menggoda seperti Bob Lancaster. Dia baru mulai tidak menonjolkan diri setelah dia menikahi Miss Kota Harbor yang cantik, Roxanne Hart. Namun, hanya karena dia tidak menonjolkan diri bukan berarti dia benar-benar tidak menonjolkan diri. Dia masih memiliki hubungan yang ambigu dengan model muda, dan ada desas-desus tentang betapa menariknya pertemuan itu. Sebagai salah satu orang terkaya di industri konstruksi kota Harbor, seharusnya tidak ada alasan bagi Fabian untuk diperintah oleh orang seperti Jonathan. Jasper bisa merasakan bahwa ada lebih dari yang terlihat. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir tentang itu lagi, tetapi beritahu aku jika kau memiliki berita baru. Kemudian, Jasper mengakhiri panggilan dengan Jake. Jasper memikirkannya dan
Akan menelepon Henry ketika pria itu menemuinya terlebih dahulu. Astaga, aku tidak tahan lagi. Ini benar-benar hanya masalah kecil dan mereka mencariku. Aku mungkin juga tidak melakukan apapun dan mengikuti mereka setiap hari seperti pengasuh mereka atau siapalah. Henry mulai mengeluh begitu dia berjalan melewati pintu. Dia kesal dengan cara yang mengingatkan Jasper pada istri yang dianiaya. Jasper bertanya dengan rasa ingin tahu, aku pikir proyek taman hiburan sudah selesai. Apa lagi yang bisa dilakukan selain membayar mereka? Henry menjawab dengan marah, aku sudah bebas sejak lama jika aku hanya harus membayar mereka. Kami sudah memeriksa semuanya dan mereka telah melewati semua langkah keamanan, tetapi ayahku baru saja mengatakan sesuatu tentang pentingnya keselamatan. Jadi dia meminta tim lain dari kota Harbor untuk datang memeriksa dan mencari masalah. Siapa yang tahu obat apa yang diminum orang-orang bodoh itu dari ayahku, tetapi mereka memilih masalah kecil, ya Tuhan. Tidak ada apa-apa sampai mereka entah bagaimana menemukan 36 hal yang harus diubah. Ini sangat menjengkelkan sehingga aku hampir mencabuti rambutku. Sialan. Aku akan membunuh mereka semua ketika aku kembali ke kota Harbor. Jasper mengerutkan kening. Mereka hanya melakukan apa yang mereka dibayar untuk dilakukan. Fakta bahwa mereka berhasil menemukan masalah bahkan ketika menghadapi tekanan darimu berarti benar-benar ada masalah. Mengapa kau membalas dendam setelah semua itu? Henry merosot di kursi dengan lemas dengan kaki tersangkut di sandaran lengan. Aku sebenarnya tidak akan melakukannya. Ayahku akan menjadi orang pertama yang memukulku jika aku benar-benar melakukannya. Ini sangat menyebalkan. Jasper tersenyum. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk bersenang-senang setelah ini selesai? Mata Henry berbinar dan dia langsung bersemangat. Dia duduk tegak di kursi. Betulkah? Kemana kita akan pergi? Mungkin kota Waterhouse. Jasper bersandar di kursinya dan tersenyum, aku harus melakukan perjalanan ke kota Waterhouse sebentar lagi. Aku pikir aku akan membawamu juga, tetapi kau harus menyelesaikan segala sesuatu di taman hiburanmu terlebih dahulu. Henry bertanya dengan bingung, taman hiburan dan proyek sungai Southwestmu selesai pada saat yang bersamaan. Bagaimana kau bebas? Aku hanya perlu kembali pada hari upacara penyelesaian. Lagi pula itu hanya untuk formalitas. Jasper kemudian tiba-tiba bertanya, apakah kau tahu sesuatu tentang Fabian Atticus? Henry mengejek, siapa? Fabian Atticus. Bajingan itu seumuran dengan Kaiden, dia 10 tahun lebih tua dariku. Kami tidak dekat sama sekali, tapi kota Harbor juga sangat kecil jadi aku tahu sedikit tentang dia. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Aku tidak akan terkejut jika pria itu meninggal suatu hari ketika dia sedang bercinta dengan seorang wanita. Kenapa kau tiba-tiba bertanya? Jasper menyipitkan matanya sedikit. Apakah kau tahu apakah dia memiliki kemitraan di Koreana? Kau harus bertanya pada ayahku tentang itu. Tapi keluarganya berkecimpung dalam bisnis konstruksi, jadi mengapa dia bermitra dengan Koreana? Akan lebih bisa dipercaya jika kau memberitahuku bahwa dia bermain dengan wanita di sana. Komentar Henry yang tidak masuk akal membuat Jasper langsung mengernyit. Sekarang aku memikirkannya, itu bukan tidak mungkin.